Selamat siang semuanya. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Kembali lagi nih di ruang animasi, idemu, imajinasimu. Saya Artika Maulana Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi Scratch dan bagaimana cara menggunakan Scratch untuk membuat sebuah game animasi dengan secara mudah. Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum Scratch itu sendiri atau belum tahu sama sekali nih? Saya kasih tahu ya. Scratch itu sendiri adalah sebuah platform pemrograman visual yang dirancang untuk anak-anak dan pemula. Aplikasi Scratch ini dikembangkan oleh MIT Media Lab. Scratch memungkinkan pengguna untuk membuat animasi, permainan, dan cerita interaktif dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Nah, di Scratch ini kalian dapat menyeret dan menjatuhkan blok-blok kode untuk membuat script, sehingga tidak perlu menulis kode secara manual. Selain itu, Scratch juga memiliki komunitas online di mana pengguna dapat berbagi dan melihat proyek orang lain. Baik teman-teman, ini adalah tampilan utama Scratch. Di sini, kita akan mulai jelaskan apa saja tampilan-tampilan yang digunakan dalam pemrograman Scratch ini. Di bagian kiri ini adalah kategori blok kode. Ada motion, looks, sound, events, control, sensing, operators, variables. Motion atau gerakan mengandung blok-blok yang memungkinkan untuk mengontrol sprite bergerak, seperti bergerak ke depan, mundur, memutar, atau berpindah ke posisi tertentu di stage. Selanjutnya, looks atau tampilan menangani aspek visual dari sprite, seperti mengganti kostum, tampilan pesan, atau mengubah ukuran dan warna sprite, serta dapat mengubah tampilan backdrop. Selanjutnya ada sound atau suara, menyediakan blok untuk menambahkan efek suara, memutar musik, atau mengatur volume, sehingga proyek menjadi lebih interaktif dan menarik. Kemudian ada events atau perintah. Nah, bagian ini mengatur pemicu dalam proyek. Misalnya, ketika bendera hijau ditekan atau saat sprite diklik, event akan memulai script tertentu. Yang selanjutnya itu ada control atau control. Berisi blok untuk mengatur alur program seperti loop atau pengulangan, percabangan atau if-else, dan menunggu peristiwa tertentu. Selanjutnya ada sensing atau sensor. Mengandung blok untuk mendeteksi interaksi dengan pengguna atau objek lain, seperti mendeteksi klik mouse atau mendeteksi apakah sprite menyentuh sprite lain. Selanjutnya ada operators atau operator, berisi blok untuk melakukan operasi matematis dan logika, seperti penjumlahan, pengurangan, dan perbandingan. Selanjutnya yang terakhir itu ada variables atau variabel, digunakan untuk menyimpan dan mengubah data dalam proyek, seperti skor permainan atau jumlah nyawa, sehingga dapat digunakan dalam script yang berbeda. Selain itu, di bagian kanan bawah ini adalah kategori atau area backdrop dan sprite. Dan juga di bagian samping blok kode ada customs dan juga sounds loh teman-teman. Yuk kita bahas lagi. Yang pertama ada backdrop. Backdrop adalah gambar yang dapat digunakan sebagai latar belakang dari karya yang dibuat. Selanjutnya ada sprite, adalah gambar yang dapat diprogramkan dengan balok coding. Nah, sprite ini dapat digunakan sebagai karakter di game atau karya lain yang ingin dibuat. Selanjutnya ada customs, adalah kumpulan pose yang dimiliki oleh sprite. Setiap sprite memiliki jumlah pose yang berbeda. Pose yang ada juga dapat diedit di bagian kanvas edit sebelah kanan. Yang terakhir yaitu ada sounds, adalah kumpulan suara yang dimiliki oleh sprite. Setiap sprite yang ada di Scratch biasanya disediakan satu suara secara otomatis. Sama seperti kostum, suara yang ada dapat diedit di bagian kanvas edit sebelah kanan. Bagaimana teman-teman setelah kita membahas mengenai apa saja tampilan utama yang ada pada Scratch? Menarik bukan? Nah, lanjut aja nih, kita langsung praktekkan bagaimana penggunaan Scratch dengan membuat game Brick Breaker. Yuk, kita mulai membuat Scratch bergerak dengan algoritma sederhana di Scratch. Langsung saja kita masuk ke langkah-langkah membuat game Brick Breaker. Teman-teman bisa siapkan backdrop, brick, dan musik yang akan dipakai nanti. Langkah yang pertama yaitu ada untuk backdrop, kalian bisa membuatnya sendiri ataupun mencari di internet. Kemudian pilih upload backdrop dan pilih backdrop yang sudah disiapkan. Lalu atur ukuran sesuai dengan keinginan kalian. Selanjutnya langkah kedua, kita membuat tampilan sprite untuk judul games. Untuk menambahkan judul teks bisa dengan pilih sprite lalu pilih paint.
Pada bagian custom, klik huruf T pada toolbox. Agar menambah suasana game, kita ubah terlebih dahulu jenis font menjadi pixel. Klik pada canvas, lalu ketik Brick Breaker. Kita akan menambahkan kesan animasi pada judul dengan klik kanan pada custom 1 dan pilih duplikat sehingga menjadi custom 5. Setiap custom diubah warnanya dengan pilih teks pada kanvas di setiap custom, lalu pilih fill dan ganti warnanya sesuai keinginan teman-teman. Tetapi harus beda warna ya. Selanjutnya langkah ketiga, kita membuat sprite start dengan pilih sprite lalu pilih paint. Pada bagian custom, pilih rectangle pada toolbox. Kemudian buat ukuran di bagian kanvas sesuai keinginan kalian dan atur warnanya dengan pilih fill menjadi warna putih. Selanjutnya klik huruf T pada toolbox dan pilih posisi di tengah-tengah rectangle. Kemudian ketik start dan ubah font menjadi pixel serta ubah warna teks menjadi hitam. Selanjutnya ada langkah keempat, yaitu kita akan tambahkan teks you win dengan pilih sprite lalu pilih paint. Pada bagian custom, klik huruf T pada toolbox. Kita ubah terlebih dahulu jenis font menjadi pixel. Klik pada canvas, lalu ketik you win. Kemudian pilih fill dan ganti warnanya menjadi warna hijau. Langkah kelima, kita akan tambahkan teks you lose dengan pilih sprite lalu pilih paint. Pada bagian custom, klik huruf T pada toolbox. Kita ubah terlebih dahulu jenis font menjadi pixel. Klik pada canvas, lalu ketik you lose. Kemudian pilih fill dan ganti warnanya menjadi warna merah. Kemudian langkah yang keenam, membuat sprite breaker dengan pilih sprite lalu pilih paint. Pada bagian custom, pilih rectangle pada toolbox. Kemudian buat ukuran di bagian kanvas sesuai keinginan kalian dan atur warnanya dengan pilih fill menjadi warna biru. Custom rectangle sesuai ukuran dan berikan warna hitam. Selanjutnya langkah yang ke-8, mengklik area sprite di ujung kanan bawah. Kemudian pilih sprite, pilih ball, kemudian custom siksakan bola menjadi satu warna. Langkah yang selanjutnya yaitu langkah ke-9, siapkan bentuk persegi panjang untuk menjadi brick lalu siapkan 3 warna sesuai keinginan kalian. Kalian bisa mencari di internet ataupun membuat sendiri. Jika sudah klik sprite, kemudian upload sprite, pilih ketiga brick tersebut, kemudian di setiap warna kalian klik kanan, kemudian klik duplicate masing-masing warna sebanyak 7 kali sehingga jumlah brick menjadi 21 buah. Baik, langkah selanjutnya dalam memasukkan kode mulai dari intro text brick breaker. Pilih events, kemudian tarik when, green flag klik. Lalu ke control tarik wait. Ganti angka 1 dengan 0,2 second. Selanjutnya tarik forever yang berada di control. Klik sounds, kemudian pilih di ujung kiri bawah, upload sound yang sudah disiapkan. Setelah itu klik kode sounds, pilih play sound until done. Kemudian masukkan ke dalam kode forever. Setelah itu pilih sound untuk intro game yang sudah di-upload tadi. Kemudian klik kode events, pilih when, green flag klik. Selanjutnya lalu ke controls. Lalu tarik wait, ganti angka 1 menjadi 0,2 second. Lalu kembali ke looks, klik show, kembali lagi ke control, pilih forever, selanjutnya ke looks, ambil next custom, masuk ke dalam kode forever, dan ke control, pilih wait 1 second. Masukkan ke dalam forever, pilih kode looks, tarik height, ganti angka 1 menjadi 0,3. Selanjutnya langkah yang kedua, masukkan kode events, kemudian tarik ke dalam script area, when green flag klik, kemudian pilih kode di area variables. Klik make add variables, buat nama variables baru menjadi score. Klik OK, pilih set my variable to 0. Kemudian klik my variable dan ganti menjadi score. Kemudian ke kode looks dan tarik height. Selanjutnya langkah yang ketiga, dalam memulai sprite ini kita klik kode events. Kemudian tarik when green flag klik. Lanjut ke kode looks dan tarik kode height. Lalu selanjutnya kita ke control, tarik kode, wait 1 second, ganti angka 1 menjadi 0,2. Lanjut lagi kita ke looks, lalu tarik kode show. Selanjutnya langkah yang keempat, dalam memulai sprite ini, kita klik kode events, when green flag klik. Lanjut ke kode looks dan tarik kode height. Jadi ketika bendera diklik sprite ini bersembunyi terlebih dahulu. Selanjutnya langkah yang kelima, yaitu dalam memulai sprite ini kita klik kode events, when green flag, lanjut ke kode looks dan tarik kode height, masih sama seperti yang sebelumnya. Selanjutnya langkah yang keenam, kita klik kode events, when green flag klik, lanjut ke kode looks dan tarik kode height.
kemudian ke kode control, lalu tarik kode wait until, dan langsung saja kita klik ke operators. Di sini kita pilih kode yang titik-titik sama dengan titik-titik. Kode ini digunakan jika nilai pertama sama dengan nilai kedua. Nah, di kode nilai pertama isi variabel skor, dan nilai kedua kita isi dengan angka 21. Jika skor mencapai angka 21, maka sprite akan muncul. Selanjutnya kita ke events, lalu tarik kode broadcast. Lalu klik new message. Ketik menang dan pilih broadcast-nya menang agar tersampaikan pada sprite menang tersebut. Langkah ini pindah ke sprite start. Yang pertama ke events, pilih when this sprite click, pilih broadcast, klik new message, ketik mulai gagal. Bunch pada broadcast ini pilih mulai, lalu ke sounds, selalu play sound until done. Pilih musik yang sudah di-upload background musik, lalu ke looks, klik hide. Selanjutnya, pada sprite start, kita lanjutkan dengan ke kode event. Tarik when I receive atau message, kemudian klik new message. Ketik mulai, bunch, gagal, menang. Klik menang, setelah itu ke control dan tarik kode stop all. Kemudian kita pilih gagal, agar sprite berhenti. Langkah pertama, saat menerima pesan dari kode lain, kita mulai dari kode events. Tarik kode when I receive, kemudian klik message yaitu mulai. Lalu klik kode looks, tarik kode show agar terlihat kembali sprite-nya. Kemudian ke kode controls dan tarik kode forever yang dapat berjalan berulang-ulang ketika break mengenai ball. Setelah itu, tarik lagi kode dari controls yaitu kode if then. Kemudian kita ke kode sensing. Di sensing ini kita tarik kode touching sprite, pilih sprite ball. Kemudian kita ke events, tarik ke script area broadcast, pilih broadcast bunch. Klik sounds kemudian pilih di ujung kiri bawah, upload sound yang sudah disiapkan lalu pilih break. Kemudian kita kembali ke looks dan tarik kode hide agar sprite break menjadi tidak terlihat saat mulai. Selanjutnya ke kode variables, tarik kode change variable by 0. Kita ganti variablesnya menjadi score dan 0 menjadi 1. Jadi ketika ball menyentuh break maka skor akan bertambah menjadi 1. Jadi seluruh kode yang ada dalam kode forever dan if sensing then akan terus berputar kembali. Selanjutnya kita ke events, kembali dengan menarik kode when I receive message. Kita ganti message-nya menjadi gagal. Kemudian ke looks dan tarik kode hide. Jadi ketika sprite ini menerima kode gagal, dia akan bersembunyi. Selanjutnya langkah yang kedua, saat menerima pesan dari kode lain pada sprite ball, kita mulai dari kode events dengan menarik kode ke script area when I receive atau mulai. Jadi ketika menerima broadcast mulai, maka kode akan berjalan. Kemudian ke kode looks, pilih go to front layer untuk memindahkan ball ke layer pertama. Setelah itu ke motion pilih go to X banding 0, Y banding 0 untuk membuat ball muncul di posisi tersebut. Selanjutnya ke kode looks dan tarik kode show agar sprite ball terlihat. Kemudian kembali ke kode motion dan pilih point in direction atau 0. Ubah angkanya menjadi 135, maka ball akan muncul ke arah bawah kanan sesuai dengan derajat angkanya. Pilih kode control dan tarik forever. Kembali ke kode motion, pilih if on edge, bunch ketika ball menyentuh tepi kanvas, maka akan kembali ke dalam kanvas. Masih di motion, pilih move 10 steps. Jadi ketika menyentuh tepi layar, maka kembali ke kanvas dengan 10 langkah. Setelah itu, ke kode control, tarik if touching. Dan touching diisi dengan garis bawah. Kemudian ke event, pilih broadcast dengan message atau gagal. Pilih kode looks, pilih hide. Selanjutnya, pilih control, pilih when I receive atau message. Pilih message menjadi bunch. Kemudian, ke motion pilih point in direction. Isi dengan operators. Isi nilai pertama dengan 180 dan nilai kedua isi dengan direction. Agar ketika ball menerima akan memantul. Selanjutnya, pilih when I receive atau message. Pilih message menjadi menang, pilih kode looks, pilih hide agar sprite ball sembunyi ketika menerima pesan menang. Selanjutnya, langkah yang ketiga, saat menerima pesan dari kode lain pada sprite breaker, kita mulai dari kode events dengan menarik kode ke script area when I receive atau mulai. Kemudian, ke looks dan tarik show. Setelah itu, ke control tarik forever. Lanjut ke motion,
tarik kode go to X47, Y-157. Sebagai titik awal sprite breaker muncul, tarik set X to sensing dengan diisi blok kode mouse X, agar nilai X selanjutnya mengikuti arah kursor ketika memasuki kanvas. Kembali lagi ke kontrol tarik if sensing, then sensing diisi dengan touching ball. Kemudian kembali ke event dan tarik broadcast atau message. Isi message dengan bounce agar ketika sprite breaker menyentuh bola, maka akan broadcast pesan bounce, sehingga bola yang mengenai breaker akan memantul. Tidak lupa juga kita tambahkan kode events dengan menarik kode ke script area when I receive atau menang, dan when I receive gagal. Kemudian keduanya diberi kode hide dari looks. Jadi ketika menerima kedua pesan tersebut, sprite breaker akan sembunyi. Selanjutnya langkah keempat, saat menerima pesan dari kode lain pada sprite you win, kita mulai dari kode events dengan menarik kode ke script area when I receive atau menang. Lalu ke kode looks tarik show. Setelah itu klik kode sounds, pilih play sound yay until down. Selanjutnya langkah kelima, saat menerima pesan dari kode lain pada sprite you win, kita mulai dari kode events dengan menarik kode ke script area when I receive gagal. Lalu ke kode looks tarik show. Selanjutnya ke kode variables tarik set my variable to 0 atau 0. Isi my variable dengan skor. Setelah itu klik kode sounds, pilih play sound OO until down. Kembali lagi ke looks, pilih hide. Setelah itu ke kode control, pilih stop all. Maka seluruh kode akan berhenti ketika menerima pesan gagal di sprite you lose. Baik semuanya, setelah kita membuat game, nah kita harus coba nih gamenya yang sudah kita buat bersama-sama dengan berbagai blok kode. Penasaran kan gimana gamenya kalau dijalanin? Yuk mari kita lihat bersama-sama hasilnya gimana. Oke semuanya, terima kasih telah mengikuti video pembelajaran dengan aplikasi Scratch. Kita telah menjelajahi berbagai fitur dan kategori yang membuat Scratch menjadi alat yang luar biasa untuk belajar animasi. Dengan menggunakan Scratch, kita dapat mengembangkan kreativitas, berpikir logis, dan memecahkan masalah. Ini bukan hanya tentang belajar kode, tetapi juga tentang menciptakan cerita, permainan, dan pengalaman interaktif yang dapat dibagikan dengan orang lain. Saya harap semuanya merasa terinspirasi untuk mulai mengeksplorasi dan membuat proyek sendiri di Scratch. Jangan ragu untuk terus berbagi karya dan belajar satu sama lain. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Sampai jumpa lagi di Ruang Animasi. Idemu, imajinasimu. Dah, bye.